karena ini ada mode sport, dan mode sportnya juga ngaruh ke rasa setirnya gitu. Kita mendapatkan range dengan satuan NEDC di 480 km. Selamat datang di Setir Kanan, kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, Setir Kanan diundang oleh Neta untuk cobain driving experience dari Neta X. Makanya di video kali ini gue akan cobain Neta X dan kita akan ajak jalan-jalan keliling Jakarta. Kira-kira bagaimana impresinya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, ini dia mobil yang akan digunakan oleh tim Setir Kanan nih. Sobat Setir, lihat kita wah, dan kita nggak sendiri karena semobil juga bareng sama ada Gopas Tobing dari CVT. Jadi kita hari ini jalan-jalan ya. Jalan-jalan keliling Jakarta bareng Neta X. Asik. Oke, let's go. Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, nah sekarang gantian kita cobain bagaimana impresi berkendaranya dari si Neta X ini. Sebenarnya Setir Kanan itu udah sering banget nyobain Neta. Kita udah nyobain Neta V, kita udah nyobain Neta V2. Neta V itu waktu itu juga media drive, jadi rame-rame bareng-bareng ke Semarang ya Bang? Semarang. Ke Semarang. Terus Neta V2 itu kita cobanya ke Bandung. Nah sekarang kita juga dapat kesempatan nyobain Neta X untuk keliling kota Jakarta. Jadi sebenarnya dibebasin nih. Dan kita sekarang gantian, tadi Bang Gopas dari CVT udah bawa, sekarang gue bawa. Gue mau ngebahas dulu dari posisi duduknya Sobat Setir. Nah untuk posisi duduknya sendiri, mobil ini itu bisa dibilang lumayan tinggi. Nggak cukup rendah kalau buat gue pribadi, tapi emang preferensi, nggak semua orang suka nyetir rendah juga gitu. Buat kalian yang suka nyetir tinggi, terutama pengguna ladder frame, mungkin cocok nih sama karakter posisi duduknya si Neta X ini. Jadi dari bahu gue itu di atasnya door trim gitu, tinggi. Dan kalau menurut gue pribadi, untuk posisi kakinya ini rada lumayan membingungkan. Kalau misalkan gue mau mundurin, oh by the way dia juga untuk joknya elektrik, baik maju mundur, naik turun, dan recliningnya. Kalau gue mau mundurin biar kaki gue nggak begitu ngelipat, tapi tangan gue lumayan jauh posisinya jadinya. Jadi ya harus ada yang dikorbankan, dan gue mengorbankan kaki gue yang sedikit melipat, and it's fine, nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu Sobat Setir. Kemudian kalau dari blind spot, gue sih ngerasanya cerminnya atau spionnya itu ukurannya lumayan kecil nih. Jadi untuk range penglihatannya, kalau ngeliat ke spion itu nggak begitu lebar gitu, nggak begitu luas, tapi ya masih fine juga sih. Dan dia kan juga punya blind spot monitoring system ya, jadi akan ternotify kuning-kuningnya nyala di bagian cerminnya gitu. Pilar A-nya lumayan tebel dan rapat posisinya sama spionnya, jadi lumayan harus effort nih kalau mau ngintip-ngintip kanan kiri. Tapi ya nggak sesusah itu juga sih, nggak serepot itu juga gitu, jadi ya masih fine aja. Dan untuk kaca belakangnya, ukurannya juga lumayan kecil tuh. Jadi ngeliat ke belakang lumayan terbatas juga nih pandangannya. Tapi ya di luar itu sih mobilnya full of technology ya, canggih juga gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu worry lah. Apalagi kalau jalan-jalan sempit, terutama lagi mau parkir misalkan, aman aja karena mobil ini punya fitur kamera 360 yang HD. Jadi oke banget. Kemudian kalau ngebahas mengenai kekedapan kabin, road noise-nya sih ada sedikit-sedikit kedengeran. Suara-suara angin juga sedikit-sedikit kedengeran, tapi masih di batas wajar. Dan terkompensate juga karena memang mobil ini kan nggak ada mesinnya ya, dia full EV gitu, jadi nggak ada suara mesin yang masuk juga. Walaupun mobil ini itu punya artificial sound yang suaranya bisa digonta-ganti, bisa dibilang mirip sama Neta V2 nih Sobat Setir gitu. Jadi ya kalau kalian tim yang suka pakai artificial sound mungkin happy nih naik mobil ini gitu. Kemudian setelah ngebahas mengenai blind spot dan ngebahas mengenai kekedapan kabin, satu hal yang menjadi fokus gue adalah mobil ini tuh minim banget button, hampir buttonless kalau kita lihat ya. Tuh. Cuman ada 2 button, yaitu button untuk jempol kanan dan jempol kiri, dan dia juga multifungsi. Sisanya semuanya dikontrol melalui head unitnya yang ada di bagian tengah ini, yang ukurannya gede banget. Tapi ya enak sih, karena emang head unitnya juga dia HD juga,
intuitif dan pintar juga gitu. Jadi all good. Oke sobat setir, lanjut lagi ngebahas mengenai karakter bantingannya. Mobil ini itu memiliki karakter bantingan yang menurut gue enak. Dia empuk, dia berasa mewah gitu ya. Gue nggak begitu ngerasa dia terlalu bumpy. Menurut lu terlalu bumpy nggak bang? Terlalu ngayun nggak suspensinya? Set suspensinya menurut gue nih pas aja ya sebenarnya. Kalau ngayun di kena cekungan gitu, mungkin ya bisa lebih baik lagi. Cuma untuk ngeredam kayak sambungan-sambungan tol kayak gini, ini top notch sih. Nggak harus kan? Nggak harus, dia Asik terasa mature bantingannya. Untuk ukuran di kelasnya sih ini salah satu yang paling nyaman ya. Salah satu yang paling nyaman. Gua agree sih dengan karakter bantingannya, karena bantingan tuh suatu hal yang penting ya. Dan biasanya kalau EV itu karena dia ada baterai, jadi kan dia kalau ngehajar ke shock breaker sama tire-nya itu sadis ya. Betul. Ngayun banget rata-rata EV. Betul. Tapi di sini tuh bisa dikompensasi dengan baik sih. Ya karena bobotnya ya. Iya, berat ya. karena bobotnya. Dia settingannya pas aja sih gitu sih. Di apa? Bandingannya oke, nggak yang ya khas sebuah SUV lah. Setuju sama Bang Upas. Ini SUV banget. Oke, kemudian kita cobain ADAS-nya nih sobat setir. Oke, jadi mobil ini ADAS-nya lengkap, punya semua, yang canggih-canggih dia punya. Dan cara untuk pengaktifannya itu dari shifternya itu kita tarik ke bawah gitu sobat setir. Nah kalau gini dia udah engage nih, jadi kita bisa tinggal jaga jarak aja. Tuh, sip lagi. Nah untuk naikin speednya itu ada di buttons yang roller ini yang di bagian kiri dari setir. Itu naikin speednya, kita mau setnya di berapa. Kemudian kalau jarak itu di arrow-nya, tinggal kita geser-geser aja, itu bisa menjaga jarak sama kendaraan yang ada di depan gitu. Jadi emang udah canggih banget. Oke, ngebahas mengenai handling, mobil ini itu setirnya berasa direct. Jadi kalau misalkan kita mau pindah-pindah jalur, Bang Opas, Ya, izin ya, oke. mobilnya nurut gitu, setirnya direct. Direct. Tapi Saya gua juga ngerasa- terpelanting di belakang. Anda terpelanting kan? Tapi gue ngerasa satu hal, body rollnya sih lumayan. Body Ya. rollnya sih lumayan berasa, karena memang mobil ini kan juga berat bobotnya, terus dia memiliki stance tuh tinggi gitu mobilnya. Jadi ya wajar sih body rollnya berasa. Tapi ya direct. Dan karena ini ada mode sport, dan mode sportnya juga ngaruh ke rasa setirnya gitu, directness dari setirnya, bobotnya tuh juga terpengaruhi gitu dari modenya. Lagi. Oke. Kalau misalkan dia suspensinya nggak seempuk ini, seharusnya body roll lebih minim sih. Body roll lebih minim, seharusnya dipakai buat belok lebih enak lagi seharusnya. Walaupun ini juga udah enak banget buat setir, nice banget. Nah, ngebahas mengenai baterainya. Jadi sebelum kita ke performa, kita bahas dulu baterainya nih. Baterainya sendiri memiliki kapasitas di 63,56 kWh. Nah, kalau dari ukurannya sih nggak bisa dibilang kecil, tapi juga bukan yang terbesar gitu. Tapi udah cukup lah, karena dari baterai 63,56 kWh itu kita mendapatkan range dengan satuan NEDC di 480 km. Yang dimana 480 km itu kurang lebihnya ya Jakarta Semarang lah ya. Jalan Semarang sampai Kurang lebih Jakarta Semarang dalam sekali pengisian gitu. Nah, ngebahas mengenai tenaganya, mobil ini menghasilkan tenaga di 163 PS dan torsinya di 210 Nm. Angka segitu bisa dibilang lebih dari cukup nih sobat setir untuk penggunaan kita sehari-hari. Mau dipakai ngantor, mungkin kuliah, mungkin kita mau sesekali kita pakai buat road trip, jalan tol, itu cukup. Bahkan bisa dibilang ya lebih dari cukup sobat setir, angka segitu. Dan implementasinya di mobilnya ini berasa kenceng. Karakternya sih memang karakter EV. Dia memiliki tenaga yang instan dan spontan. Dan juga dia front wheel drive. Jadi kalau bahasa gue sih feelsnya tuh rasanya kayak ditarik gitu. Dia single motor di bagian depan. Dan juga terbantu dengan mode-modenya yang kayak tadi udah gue sempat bahas juga. Mobil ini memiliki mode berkendara itu ada 3. Ada Eco,
ada nyaman kalau bahasanya, karena ini kita lagi pakai bahasa Indonesia, atau comfort ya, dan ada sport. Nah, coba sekarang kita launch. Kira-kira bagaimana sih impresi di dalam Neta X ini? Oke, kita udah minggir. Sekarang kita coba launch 1, 2, 3. Oh, ini kencang sobat setir. Ini berasa narik. Dan ketika kita gaspol kayak gini, mobil tuh berasa depannya keangkat ya bang? Keangkat. Gitu. Dan karena dia FWD, lu ngerasa nggak Ren? Sedikit torque steer. Sedikit torque steer, Iya. bener. Sedikit torque steer. Oke, kenceng. EV banget gitu karakternya. Oke lah, bisa dibilang cukup untuk kita gunakan sehari-hari. Nice banget. Asik. Itu tadi kita coba model launch. Dan yang terakhir yang mau gue bahas, seperti kebanyakan EV, Neta X ini memiliki one pedal driving. Nah, ini buat teman-teman semua yang nggak suka nginjek rem, lebih suka lepas pedal gas. Nah, aman aja karena punya one pedal driving. EV banget lah, nice. Gitu sobat setir, kurang lebih impresi berkendara dari si Neta X ini. Nah, habis ini gantian Bang Gopas nyetir lagi. Gua coba duduk di belakang karena Neta X ini itu memiliki dimensi yang panjang, 4 meter lebih, yang dimana keunggulannya adalah untuk duduk di row keduanya seharusnya nyaman. Nah, kita buktiin ya. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row kedua dari Neta X. Dan di bagian belakang sini, satu kata sih, enak dan luas banget. Mobil ini memang memiliki dimensi yang panjang, jadi space di dalam tuh jadi spacious gitu loh sobat setir, beneran enak. Dan kalau kita lihat nih ya, Bang Gopas tingginya berapa? 182 cm dengan posisi berkendaranya Bang Gopas. Tinggi gue di 170 cm. Di belakang gue dapat sekitar 10 aja lebih nih. Sekitar 12 jari legroomnya. Dan untuk headroomnya sekitar 9 jari. Gila sih. Ini spacious banget sobat setir. Dan di bagian belakang sini, menurut gue karakter bantingannya lebih enak ya di belakang dibanding di depan malah. Bener nggak Bang Gopas? Ya lebih kerasa nyamannya sih di belakang. Lebih kerasa nyamannya. Lebih Gitu. kerasa SUV-nya juga. Lebih kerasa SUV-nya bener. Dan di bagian belakang ini recline angle-nya top. Jadi lumayan rebah nih rasanya sobat setir. Enak banget. Dan bener juga yang tadi udah kita bahas bahwa di belakang ini joknya empuk. Sama sih, di depan juga empuk, di belakang juga nggak kalah empuk nih. Jadi berasa nyamannya duduk di belakang tuh makin mantep lagi nih sobat setir gitu. Nah, di belakang ini kita dapat 2 buah charging, ada Type A dan Type C. Kemudian di sini ada armrest yang ada cup holdernya 2 di sini, dan ada penyimpanan juga, dan ini bisa dibuka jadi lebih luas gitu. Wah, nice banget ya. Ini sih bisa dibilang bener-bener enak banget. Dan juga setuju sama Bang Gopas bahwa untuk headrestnya lumayan keras di bagian belakang. Betul, keras banget. Coba bisa bikin lebih soft, perfect gitu. Wah, kalau bisa lebih soft sih, bisa lebih tidur nih Bang Gopas di belakang. Comfortable banget soalnya. Nyaman, enak. Sip. Oke sobat setir, sekian review dari Neta X, sebuah EV yang bisa dibilang, gue sih berani bilang ini salah satu yang terbaik di kelasnya nih. Dari suspensinya, dari handlingnya, dari tenaganya, dan tentunya dari kecanggihan-kecanggihan mobilnya. Bisa dibilang ini emang paling oke di kelasnya sobat setir. Nah, untuk harganya sendiri, harga resminya belum ada nih, tapi desas-desusnya akan di antara 460 hingga 490 juta. Kira-kira kalau menurut sobat setir, pasnya harganya di berapa? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Tentunya adalah mengenai, waduh, editor, edit. Kita ulang lagi editor. Oke. 1, 2, 3.